Halo Mang Cebice, di mana baik kamu berado? Mano kabarnya? Balik lagi dengan aku Tigor. Seperti biasa, kali ini aku mau merangkum sebuah film berjudul American Sniper. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini bercerita seorang penembak jitu paling mematikan di Amerika yang mampu membunuh ratusan musuhnya hanya dengan snipernya, sampai akhirnya dia pun bertemu dengan satu lawan yang sepadan, yang juga seorang penembak jitu paling mematikan di negaranya juga. Bagaimanakah keseruannya? Dan meskipun sudah banyak channel yang mengalurkan film ini, ya anggap aja belum. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya, biar aku juga semangat buat videonya. Cuko dah becuko, pempek tengah duo, payu diaturi alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang bocil bernama Chris Kyle. Dia tengah memburu rusa bersama ayahnya menggunakan sebuah senapan. Di mana di sini kita pun diperlihatkan bahwa Chris memiliki bakat menjadi seorang penembak jitu sejak dini. Itu semua karena latihan dan didikan ayahnya yang melatih mentalnya agar berani melawan siapapun untuk membela yang lemah. You have my permission to finish it. If it tries to bully your little brother, if someone tries to fight you, but we protect our own. Saat remaja, Chris pun menjadi seorang koboi rodeo bersama sang adik bernama Jeff. Setelah Chris memenangkan kompetisi rodeo, malam itu dia akan memamerkan sabuk medali bergengsinya ke pacarnya agar semakin cinta padanya. Tapi naasnya, Chris memergoki sang pacar tengah ngencan total bersama seorang pria. Chris yang naik pitam pun langsung menghajar dan mengusir mereka berdua. Meskipun sudah diselingkuhi, tapi Chris pun masih merasa enjoy menikmati hidup, minum-minum bersama sang adik. Lalu mereka pun melihat sebuah berita tentang penyerangan kedutaan Amerika di Kenya yang memakan banyak korban jiwa. Chris yang melihatnya pun emosi dan memutuskan untuk bergabung dengan militer, hingga dirinya masuk menjadi anggota Navisil, yaitu pasukan operasi khusus di semua sektor, laut, udara, dan darat. Oh yeah, dangerous. Feeling dangerous. Big talk from a little man. Hey. I can't hear you. You a big Dr. Peppuccino eating motherfucker. Damn, son. Who ya knows, Patrol? Singkat cerita, Chris pun memilih masuk ke Angkatan Darat, divisi penembak jitu. Lalu ketika latihan menembak, tembakan Chris pun beberapa kali meleset dari target yang ditentukan. Tapi ketika dia melihat seekor ular yang ukurannya jauh lebih kecil, Chris mampu menembaknya secara akurat. Itu artinya, Chris lebih handal ketika menembak target yang bergerak. Lalu Chris pun diangkat menjadi seorang penembak jitu. Saat di bar, Chris yang lagi nongkrong pun bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Taya. Meski awalnya Taya acuh dan jual mahal, tapi karena Chris mendekatinya dengan gentle, keren dan elegan dan tidak lebay, mereka pun memutuskan ngobrol dan tahu kan ujungnya ngapain? Ya, ngencan total alias berkayoan. Dan ketika hubungan mereka pun semakin dekat, mereka pun memutuskan untuk menikah. Tapi karena terjadi tragedi 11 September, Chris dan teman-temannya akan ditugaskan ke perang Irak melawan teroris, dan mereka hanya bisa berbulan madu selama 3 hari saja. It's on. Your heart is beating out of your chest. Don't go be 6 weeks, baby. Sesampainya di Irak, Chris dan pasukannya pun ditugaskan ke sebuah daerah bernama Fallujah untuk melindungi pasukan penyisiran di jalanan kota. Di misi pertamanya ini, Chris melihat seorang emak-emak dan anaknya yang sangat amat mencurigakan berjalan ke arah konvoi pasukan Amerika. Di sini, Chris sadar bahwa lengan si ibu tidak bergerak
karena nampak seperti memegang sesuatu. Ternyata dugaannya benar, di mana si ibu lagi membawa sebuah granat AKG Rusia yang diberikan pada si anak. Lalu tiba-tiba bocil itu berlari ke arah pasukan dan Chris langsung menembak mereka berdua. Now he's got RKG Russian grenades. You saying to the kid? Chris sendiri sebenarnya sangat merasa bersalah karena telah menembak seorang ibu dan anak dengan entengnya. Melihat kegelisahan Chris, temannya pun menenangkannya dan mengatakan jika keputusan Chris itu sudah benar. Karena kalau mereka nggak ditembak, justru bakal lebih banyak tentara yang mati terkena granat itu. Dude, that's evil like I never seen before. Sends him out there to kill Marines. Mother gives him a grenade. Is that right? Di misi selanjutnya, Chris pun berhasil menembak seorang supir mobil yang masih bergerak dan pasukan penyisir pun terselamatkan. Selain itu, Chris ini memiliki insting yang sangat kuat ketika dapat melihat seorang pria yang lagi menanamkan ranjau, juga seorang musuh yang akan memberedet mereka. Pada momen ini, total korban Chris pun sudah mencapai 6 orang, di mana jumlah itu lebih banyak daripada penembak jitu yang lain. Sedangkan di pihak musuh, mereka juga memiliki seorang penembak jitu yang tidak kalah hebatnya. Dia bernama Mustafa, seorang penembak jitu yang berhasil memenangkan 3 kali olimpiade berturut-turut dan memiliki rekor menembak sejauh 1,9 kilometer. Di tengah medan perang, Chris masih menyempatkan diri untuk menelpon istri tercintanya yang saat itu lagi hamil anaknya. Lalu Taya mengabarkan bahwa Jeff, adiknya Chris, juga dikirim ke medan perang. Sementara itu, saat di camp, mereka pun dijelaskan bahwa target utama mereka saat itu bernama Zarqawi dan juga letnannya. Zarqawi adalah ketua kelompok Al-Qaeda cabang Irak, yaitu Aki, dengan 5.000 tentara yang sangat terlatih, dan mereka juga didanai oleh Osama bin Laden. Tapi karena keberadaan mereka belum diketahui, mereka pun harus terus menyisir seluruh kota dengan memeriksa 10 gedung setiap 1 jam sekali, sampai Zarqawi dan letnannya ditemukan. Chris yang mendengar itu pun memutuskan untuk ikut turun dalam penyergapan daripada menjadi penembak jitu yang diam di tempat. Tapi temannya beranggapan justru adanya Chris yang menjaga sebagai penembak jitu membuat semua tentara merasa lebih aman. They feel invincible with you up there. All these guys, they know your name. Don't you just keep banging on the long gun? Di momen ini total korban Chris pun sudah mencapai 24 orang dan sekarang dia dijuluki sebagai seorang legenda. Karena misi penyergapan kali ini, Chris melihat pasukan-pasukan yang terluka, dia memutuskan ikut turun bergabung dengan pasukan penyergapan. Chris masuk ke sebuah rumah yang dihuni oleh Pak Ali beserta keluarganya. Ali pun diinterogasi dengan seorang prajurit yang bisa berbahasa Arab, di mana ternyata Ali sangat takut dengan seorang pria yang dijuluki The Butcher atau Amir Alfanus, prajurit terbaik nomor 2 di bawah Zarqawi. Karena siapapun yang ketahuan berbicara dengan pasukan Amerika, maka mereka akan disiksa dengan sebuah bor listrik. Namun Ali pun bersedia memberikan informasi mengenai Amir atau The Butcher, asalkan dia diberi uang sebanyak $100.000 untuk informasi yang sangat beresiko ini. $100,000. Amir Khalafanas, this is given name of the butcher. Setelah diperiksa kebenaran identitas Amir, Chris dan kawan-kawan pun langsung meluncur ke rumah Pak Ali membawa uang sesuai kesepakatan. Dalam perjalanan, Taya sempat menelpon dan memberi kabar baik bahwa anak yang dikandungnya adalah laki-laki. Akan tetapi dari kejauhan kita diperlihatkan bahwa Mustafa sudah siap dengan Dragonovnya yang akan menembak konvoi mereka, sehingga yang terjadi Oh shit.
Amir sendiri ternyata sudah mengetahui rencana Chris dan kawan-kawan, di mana mereka pun langsung mengamankan uangnya dari sana secara bersamaan. Amir dengan bangsatnya dia menghabisi anak Ali dengan sebuah bor, lalu menembak Ali yang berusaha menyelamatkan anaknya. Chris sendiri melemparkan sebuah granat asap agar mereka bisa melarikan diri dari sana. Namun sayangnya Chris tidak bisa melawan balik karena saat ini dia lagi nggak bawa AWM-nya dan hanya membawa sebuah senjata biasa. Terlebih lagi dia tidak tahu di mana lokasi Mustafa mengeker mereka. Beruntungnya Chris masih selamat dan beruntungnya lagi helm yang dia gunakan berlabel SNI sehingga selamat dari tembakan yang Mustafa lancarkan dan dapat disimpulkan bahwa misi kali ini pun gagal. Mereka kehilangan Amir, keluarga Pak Ali pun terbunuh dan mereka tidak mendapatkan informasi apapun. Untuk sementara waktu, Chris dan pasukannya pun diliburkan dan dibolehkan untuk pulang. Alangkah bahagianya Taya melihat suaminya pulang dalam kondisi sehat walafiat, selayaknya suami istri yang sudah lama LDRan dan butuh pengayuan. Mereka pun akhirnya berkencan total dan kebetulan besoknya Taya merasakan kontraksi yang menandakan bahwa dia akan melahirkan anaknya. Di momen ini, Chris terus saja memikirkan medan perang. Karena perang masih berkecamuk, korban semakin banyak berjatuhan. Tapi dia masih hidup santai dan damai di sana. Dan karenanya mereka pun sempat bertengkar. Dan Taya membolehkan Chris untuk pergi ke medan perang. Asalkan dengan satu syarat, Chris tidak boleh mati. It's about us. You have to make it back to us. Okay. Setelah itu, Chris pun menjalankan perangnya di season keduanya. Chris tidak sengaja bertemu dengan Jeff adiknya yang juga akan menjalankan misinya. Jeff terlihat sangat stres dengan peperangan ini dan dia hanya ingin pulang ke rumahnya. I'm going home. I'm just tired, man. Hey, what happened? Fuck this place. Selain dijuluki legenda oleh pasukan Amerika, Chris juga mendapatkan sebuah penghargaan oleh pihak musuh, di mana Al-Qaeda memasang harga $180.000 untuk siapapun yang berhasil membawakan kepalanya Chris dalam kondisi hidup atau mati. Sementara itu, Chris juga sudah diberi tim khusus untuk meringkus Amir, dan saat malam harinya, misi penyisiran pun kembali dimulai. Dan malam itu, mereka memeriksa salah satu rumah yang dihuni oleh Pak Joko keluarga, di mana mereka diinterogasi dan ditunjukkan foto Amir. Tapi mereka tidak ada yang mengenali wajahnya dan karena dirasa situasi sudah aman, mereka pun memutuskan untuk tinggal sementara waktu di sana sampai akhirnya mereka berhasil menemukan Amir di sebuah bangunan. No, I don't know about that, man. I clocked 1 point of entry. Is he still in there? Karena hari itu bertepatan dengan Idul Adha, semua pasukan pun diajak untuk makan bareng sama Joko. Di sini situasi pun terasa hangat dan ramah. Tapi di tengah-tengah itu, Chris melihat ada sebuah kejanggalan, yaitu sikutnya Joko yang kapalan. Chris yang merasa ada sesuatu yang tidak beres pun memutuskan untuk memeriksa rumah itu secara detail. Dan tak diduga, Chris menemukan sebuah tempat rahasia yang ditutupi oleh kasur dan ambal berlapis-lapis. Dan ternyata di balik sana terdapat banyak sekali senjata yang disembunyikannya. Di sini Joko lebih memilih untuk membantu Chris dan kawan-kawan untuk masuk ke markasnya Amir daripada harus mati dan menerima bayaran rendah dari produser, di mana mereka pun bersiap-siap di posisi mereka masing-masing untuk melakukan penyergapan. Lalu yang terjadi, 15 meters out. 5 meters. Lights out, Moosh. Execute.
Sesuai namanya, The Butcher atau yang artinya tukang daging pun ternyata memang benar-benar menyimpan banyak daging. Tapi daging manusia, di mana ternyata Amir dan kawan-kawan pun berhasil kabur melalui jalan rahasia dan menyerang balik Chris dan kawan-kawan. Baku tembak pun tidak terhindarkan, tapi Chris yang sangat jeli berhasil melihat Amir yang akan kabur dan langsung menghabisinya tepat di hadapannya. Butcher's on the move. Setelah keberhasilan misi itu, Chris pun pulang ke Amerika dan bertepatan kelahiran anak keduanya. Tapi situasi di medan perang terus saja menghantui otaknya. Bahkan dia sangat parno dengan suara mesin bor. Di sana dia tidak sengaja bertemu dengan seorang tentara yang berterima kasih karena Chris pernah menyelamatkan nyawanya meskipun dia harus kehilangan satu kakinya. Dan puncaknya adalah ketika Chris melihat anak keduanya yang lagi nangis. Dia tiba-tiba sangat mudah emosi hanya karena perawat kurang tanggap menangani bayinya. Tend to my daughter, please, right now! Selain itu, Taya juga sangat khawatir dengan sikap Chris karena sudah terbebani oleh masalah peperangan. Jadi masalah kecemasan yang dialami oleh tentara itu memang udah biasa, bro. Apalagi sehabis perang. Meskipun begitu, Chris tetap merasa bahwa peperangan adalah prioritas utamanya. Yeah, but see, they can't wait and we can. The father of my children, but they're the ones that pull you back. Di keberangkatan ketiganya, Chris dan kawan-kawan pun mendapat tugas prioritas untuk membunuh Mustafa. Mereka mulai menyusuri jalan dan terlihat beberapa intelnya Mustafa yang melaporkan saat pasukan Chris sudah datang. Mustafa pun langsung mencari posisi Wenak agar leluasa mengeker dan Chris terus mengejar penjahat yang kabur menggunakan mobil. Penjahat itu akhirnya berhasil dia bunuh. Dan karena merasa sudah aman, Chris dan temannya bernama Biggles, mereka berjalan dengan santainya di atas sebuah rooftop sehingga meskipun Biggles berhasil selamat, dia pun masih kritis karena peluru melukainya cukup dalam. Di mana Chris memprediksi bahwa Mustafa menembak dari jarak 1 km lebih. Setelah itu, Chris dan teman-temannya mencari Mustafa untuk membalaskan dendamnya Biggles. Tapi saat mereka mendatangi lokasi yang mereka curigai sebelumnya, sekelompok penjahat sudah menunggu mereka di gedung lain dan berhasil membunuh Mark dengan satu tembakan. Mark pun akhirnya dimakamkan secara militer dan sebagai atasan, Chris memberikan penghormatan terakhirnya dengan menempelkan lencana navisil di atas peti matinya. Setelah itu, Chris menjenguk Biggles yang baru saja siuman. Chris menyemangatinya dan dia berjanji akan segera membalaskan dendamnya. Oh yeah, legend. You're my brother. Saat di rumah, Taya memberi ultimatum kepada Chris. Dia mengancam akan pergi membawa kedua anaknya apabila Chris tidak juga berhenti dari militer. Taya sangat ingin sekali Chris berhenti dari peperangan dan fokus merawat kedua anaknya. Taya tidak masalah apabila Chris bekerja serabutan. Yang penting dia bisa menemaninya saat di rumahnya. Di keberangkatannya yang keempat, Chris pun merasa sangat terpukul ketika dirinya diberitai bahwa Biggles sudah meninggal dunia saat dioperasi. Chris pun teringat ucapan Taya bahwa dirinya tidak boleh mati di peperangan dan bisa kembali ke keluarganya. Setelah itu, Chris yang sudah dalam posisi menembak pun melihat salah satu penjahat yang akan menembakkan RPG-nya dan langsung menembaknya. Namun di luar dugaan, ada seorang bocil FF yang iseng mengambil RPG-nya. Beruntung si bocil tidak menembakkan RPG-nya. Sampai saat ini misi mereka pun masih sama, yaitu untuk membunuh Mustafa. Lalu Chris dan kawan-kawan pergi ke titik yang sudah diberikan oleh mata-mata mereka. Chris dan beberapa rekannya mengeker dari atas gedung. Chris terus mengeker mencari lokasi Mustafa sesuai petunjuk si mata-mata. Sampai akhirnya
Ya, ternyata mereka salah posisi dan Mustafa ada di posisi arah yang berlawanan. Chris pun dengan cepat mengganti posisinya dan mencari di mana lokasinya Mustafa. Chris hanya berbekal arah suara tembakannya. Dia berhasil mengetahui di mana lokasi Mustafa secara akurat, yang padahal jarak Mustafa sejauh 1,9 km atau setara dengan 21 lapangan sepak bola. Chris dengan mode usopnya, dia percaya diri akan menembak Mustafa dari jarak sejauh itu. Lalu yang terjadi... mamam tuh pelurunya Usop. Hanya dengan satu tembakan saja dan dari jarak 1,9 km, Chris dapat menembak Mustafa secara akurat. Meskipun begitu, tembakan Chris pun membuat ratusan pasukan penjahat Aki mengetahui posisi Chris dan kawan-kawan. Mereka pun langsung dikepung dari berbagai arah dan sudah jelas Chris dan kawan-kawan kalah jumlah. Dari atas, drone pun terus mengawasi mereka secara bersamaan. Badai pasir pun sebentar lagi akan sampai di sana. Chris dan teman-temannya yang hanya berjumlah sedikit terkepung di gedung tersebut, dan karena terdesak dan peluru pun semakin menipis, komandan meminta serangan sebuah rudal agar bisa membunuh penjahat sekaligus, tapi juga bisa membahayakan Chris dan kawan-kawan. Dan di tengah-tengah itu, Chris pun menyempatkan diri untuk menelpon Taya dan mengatakan jika dia tidak akan selamat, tapi beruntungnya karena badai pasir yang semakin mendekat membuat rudal meleset dari sasarannya. Penglihatan mereka pun semakin terganggu karena pasir semakin tebal dan mulai menutupi seluruh area itu. Lalu yang terjadi... Chris? Alhamdulillahnya Chris berhasil selamat dan sekarang sudah kembali ke Amerika. Chris berhasil menepati janjinya pada teman-temannya yang gugur di medan perang dan menepati janjinya pada Taya untuk kembali dengan selamat dan berhenti dari kesatuan Navisil dan kembali menjadi warga sipil biasa. Tapi gangguan kecemasannya justru semakin menjadi-jadi. Dan dia masih ingin membantu para tentara yang di Irak. Oleh karena itu, Chris menjadi suka menyendiri, temperamental yang berlebihan, dan berhalusinasi mendengar suara ledakan dan tembakan di dalam kepalanya. Untuk itu, Chris pun mendatangi seorang psikolog. Dia mengatakan jika yang menghantuinya selama ini penyebabnya karena orang-orang yang gagal dia selamatkan. Maka dari itu, dia menyarankan agar Chris tetap menyelamatkan para prajurit tanpa turun ke medan perang, yaitu dengan membantu para veteran perang yang memiliki cedera fisik maupun mental. Dan alhamdulillahnya, kegiatan itu pun membuat Chris sedikit demi sedikit menjadi pulih dan dapat menjalankan hari-harinya secara normal kembali. Chris akhirnya menjadi figur ayah yang selalu ada bagi keluarganya dan menjadi suami yang baik bagi istrinya. Tapi ironisnya pada tanggal 2 Februari tahun 2013, Chris meninggal dunia di tangan seorang veteran perang yang mengalami gangguan mental akibat perang bernama Eddie Reynolds saat dirinya lagi berlatih di lapangan tembak. Dan lebih ironisnya lagi, Chris ditembak saat dirinya berusaha membantu Eddie untuk memulihkan penyakit mental yang dia alami. Y'all look after our women, okay? Yeah. I'm gonna go about 2-hour drive. Seluruh warga Amerika pun mengantarkan kepergian Chris menuju tempat peristirahatan terakhirnya, dan cerita ini merupakan cerita asli yang dialami seorang penembak jitu paling mematikan bernama Chris Kyle, dan selebihnya kita bahas di closing.
Dan film pun selesai. Film ini diangkat berdasarkan buku autobiografi yang ditulis oleh Chris Kyle sendiri. Hampir seluruh nama tokoh dan kejadian di film ini sesuai fakta. Tapi ya namanya film pasti dibuat lebih dramatis untuk kebutuhan sinematik. Yang salah satunya itu tokoh Mustafa. Di dunia nyata sebenarnya nggak ada bro. Dan menurut catatan resminya, Chris Kyle berhasil membunuh 160 orang menggunakan snipernya. Tapi banyak orang percaya kalau jumlah aslinya lebih dari 200. Beberapa fakta menarik di film ini di scene ini bro. Sebenarnya nggak perlu dijelasin juga, kalian pasti langsung tahu kalau bayi yang digendong Chris ini boneka. Sebenarnya Clint Eastwood tadinya mau pakai bayi asli, tapi pas syuting si bayinya nggak datang, jadi terpaksa pakai boneka. Untuk ending filmnya mungkin kalian juga bertanya-tanya kenapa nggak diliatin waktu Chris tewas. Karena memang itu permintaan sang istri. Karena film ini menceritakan tentang kehidupan Chris, bukan kematiannya. Ditambah lagi film ini untuk dijadikan contoh untuk kedua anaknya agar mengenang mendiang ayahnya. Sebenarnya masih banyak lagi fakta menarik, bahkan fakta gelap yang ada di balik film ini. Tapi mending kalian cari sendiri aja di Google. Banyak kok, karena kalau aku jelasin semua nanti kepanjangan videonya. Ini aja udah panjang banget durasinya. Ya udah segitu dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Tigor, pamit undur diri. Assalamualaikum. Subscribe.